اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: على حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, terutama karunia iman dan Islam, yang dengannya kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi hamba yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada subuh hari ini, satu waktu yang begitu istimewa, sehingga Al-Quran mengabadikan orang-orang yang telah mampu memanfaatkan waktu di subuh ini menjadi manusia yang istimewa. Bahkan kalau kita baca di dalam tulisan Dr. Daud Asyirjani, satu buku yang sudah diterjemahkan, keajaiban daripada waktu subuh atau sholat subuh itu sangat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW katakan bahwa raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi ketika kita melangkahkan waktu untuk sholat subuh ini, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar, itu lebih baik dibanding daripada dunia ini dan seluruh isinya. Itu baru sunnahnya. Itu baru sunnah, belum lagi yang fardu kita lakukan. Makanya di sini Rasulullah selalu mengqadha sholat sunnahnya. Kalau belum dapat sholat sunnahnya, nah itu satu keistimewaan. Kemudian Buya Hamka mengatakan bahwa ketika engkau mau menengok orang Islam, maka tengoklah di sholat Idul Fitrinya. Tapi kalau kau nak menengok orang yang beriman, tengoklah di waktu subuhnya. Jadi subuh ini ukuran beriman berat. Apalagi subuh ini ya, sangat berat kali. Nah, sehingga di sini beberapa keutamaan yang sangat luar biasa yang tak didapatkan di waktu yang lain itu adalah di subuh. Yang pertama, sunnahnya itu tadi waktu subuh ini, sunnahnya saja kita lakukan 2 rakaat itu lebih baik kita tinggali dunia dan seluruh isinya. Jadi sebenarnya apa paling istimewa kita dapatkan di atas dunia itu ada apa-apa. Cukup dengan 2 rakaat sebelum subuh selesai. Jadi alhamdulillah syukur ini. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah karena Allah karuniakan kita untuk dapat bangkit di waktu subuh dan bisa bersujud di hadapan Allah. Ini karunia yang terindah, karunia yang terbesar. Ini karunia yang terbesar. Sehingga disitulah wujud kalau kita mau mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja bahwa ketika Allah karuniakan kita untuk bangkit di waktu subuh ini karunia yang terbesar.
Yang kedua, waktu subuh dan di waktu pagi ini kita menghirup keberkahan. Sebab pagi ini didoakan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan di waktu subuh ini dengan satu ungkapan untuk umatnya. Untuk umatnya. Kata Nabi, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi ketika kita bangun, kita hirup udara ini, maka kita mendapatkan keberkahan itu. Sehingga sahabat mempraktikkan ini, dia berdarah. Dia tahu bahwa di waktu itu tak akan ada yang membeli, tak ada yang membeli. Tapi dia berada dalamnya. Ketika ditanya, kenapa cepat kali kau buka dagangan kau itu? Kata sahabat, aku ingin mendapatkan barokah dari Quran ini. Masya Allah, gitu ya. Itu Nabi yang berdoakan itu. Allahumma barik li ummati fi dunya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi kalau ada umat ini yang tak bangkit waktu pagi, tak mendapatkan doaku. Ya kalau mama ini bangkit pada subuh hari, maka kita dapatkan keberkahan doanya. Tapi ketika kita tak bangkit pada pagi harinya, kita tak mendapatkan. Allahumma barik li ummati fi dunya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi itu waktu istimewa. Jadi subuh istimewa. Ditambah lagi keistimewaan itu adalah bahwa dalam setiap apapun yang kita kerjakan itu semuanya kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis kita bangun, laksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kita laksanakan sholat subuh. Habis sholat subuh tadi kita lanjutkan pula dengan aktivitas yang sangat luar biasa, ta'lim. Itu Masya Allah. Di tempat yang barokah, tempat yang terbaik di atas bumi. Itu luar biasa. Nah, tempat yang terbaik di muka bumi itu adalah rumah ibadah Allah. Itu tempat terbaik. Tidak ada tempat yang terbaik di atas bumi. Dan kalau kemanapun kita layangkan pandang, kemanapun kita langkahkan kaki kita, ke tempat yang kita agak cantik, kita ada dengan foto-foto, selfie dan lain sebagainya, itu tak ada apa-apanya. Maka tempat yang terbaik itu adalah di masjid atau tempat kita melaksanakan sholat. Karena di situ kita sujud kepada Allah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai hamba-hamba senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang istimewa yang Allah hadirkan di permukaan bumi untuk kita jadikan sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Allah tidak hanya mensyariatkan, tapi Allah juga hadirkan potret untuk kita contoh, sehingga kita tak meraba lagi, tak meraba kita lagi. Allah perintahkan umpamanya sholat, maka Allah hadirkan siapa potretnya? Rasulullah. Maka muncullah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ada potret yang Allah hadirkan. Nah, sama juga ketika dalam satu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jadi untuk melaksanakan umrah, digunakan terhalang dan terganjal oleh masyarakat kafir Quraisy, maka muncullah menjadi Hudaybiyah. Dan di saat sebelum Nabi memerintahkan untuk tahallul dan menyembelih. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada para sahabat, ayo keluar kita semua, kita gunting rambut kita cukur rambut kita dan kita sembelih. Ini sahabat tidak ada yang keluar. Sahabat tidak ada yang keluar, sehingga ketika disitulah ada salah satu Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini semuanya memiliki kecerdasan, sehingga katakan ya Rasulullah, ketika Rasulullah masuk ke dalam tenda
Kenapa mereka tidak ada yang keluar? Gitu. Maka sang istri menyampaikan saran, ya Rasul, aku punya saran. Apa itu? Kau bawalah kambing itu ke lapangan, lantas engkau sembelih di lapangan. Nah, saran tersebut gak berlaku. Dijalankan oleh Nabi SAW, dan ketika Nabi SAW sudah sampai di lapangan dan disembelihlah kambing itu, maka seluruh sahabat bergegas untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sampai mereka berdoa, lapangan itu penuh. Nah, disitulah sebetulnya harus mesti ada contoh keteladanan yang mesti dihadirkan di tengah-tengah umat ini. Ada orang yang mau mencontoh. Jadi kalau kita cuap-cuap saja tapi tak kita contohkan, kejadian itu sosok Nabi yang merupakan as-sadiq al-amin saja pun mesti menghadirkan contoh, barulah para sahabat itu mau mengikutinya. Nah, alhamdulillah inilah yang mau kita kaji. Sosok yang sangat mulia ini, sosok yang sangat agung, sosok di mana semenjak ketika membuka mata hingga menutup mata, seluruhnya itu merupakan keteladanan. Inilah pentingnya bagi kita untuk mencontoh ini, mengenal kepada Nabi. Tujuannya tidak lain adalah bahwa kita akan tegak di atas cinta kita kepada Nabi. Nah, inilah alhamdulillah pihak pengurus melakukan kajian ini dan meminta kepada saya untuk membawa kajian sirah Nabawi. Kajian sirah Nabawi. Insyaallah nanti kitab rujukan kita adalah Rahimul Maktum, karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Tapi kalau pertemuan pertama ini hanya sekedar menghantarkan saja dulu. Pertemuan pertama agar kelak kita tahu. Kadang orang kalau bercakap tentang sejarah ini muak bicara sejarah. Padahal kenapa dia muak? Karena memang mungkin cara penyampaian itu yang tak ini kan. Cara penyampaian yang tak sedap gitu. Atau ketika dia tidak paham sebetulnya fungsi dia bersejarah. Nah, sementara kalau kita kaji bahwa justru cucu-cucu Nabi SAW mereka itu diajarkan itu di dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Sanlani. Beliau ada mengutip kalimat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada cucu-cucu Nabi, pertanyaannya itu, apa yang diajarkan oleh kakek-kakek kalian? Maka si cucu Nabi SAW jawab, kunna nu'allam ma'ruziyan Nabi SAW kama nu'allam suratun minal Quran. Kami diajarkan oleh orang tua kami itu al-Mawazi. Al-Mawazi itu artinya adalah perang-perang Nabi. Jadi kalau secara umum Al-Mawazi itu diartikan dengan sejarah perjalanan kehidupan Nabi. Sama seperti ketika kami diajarkan surah-surah dalam Al-Quran. Jadi ketika kita ajarkan anak membaca Al-Quran, maka seperti itu juga mestinya kita ajarkan kisah-kisah itu kepada anak-anak, sehingga anak-anak kita itu tadi kenal kepada Nabi. Sebab mengenal Nabi ini Masya Allah sangat luar biasa. Kalau kita kenal, kita terlahir rasa cinta. Dan kalau kita cinta, itu akan melahirkan kekaguman. Kenapa kita bisa ikuti seseorang? Pasti karena kita kagum. Bisakah kita ikut kepada seseorang yang kita kagum kepada? Tidak bisa. Coba lihat anak-anak kita, siapa yang diikutinya? Siapa yang terkaguman? Siapa yang dikagumi? Dia tidak akan bisa ikuti orang yang tak dia kagumi, dan dia akan ikut kepada orang yang dia kagumi. Maka tema kekaguman di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya mengagumi sesuatu itu merupakan fitrah. Setiap kita yang ada kita kagumi.
Siapapun kita pasti ada kita kagumi. Boleh jadi satu, boleh jadi dua, atau lebih daripada itu. Nah justru apa menjadi masalahnya? Yang menjadi masalahnya adalah tatkala kita salah dalam mengagumi, itu menjadi masalah. Sebab itu tadi, ketika kita kagum, sikap kita akan ikut kepada yang kita kagumi. Dan kalau kita tak kagum, sikapnya terbalik. Boleh jadi dia abai, tak peduli, bahkan dia akan menentang karena dia tak kagum. Jangan-jangan hadirin datang Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek dengan kita. Jangan-jangan kita pun tak dikagumi oleh anak kita. Nah, makanya ini penting bagi kita. Nah, sementara Ahlul Bait Nabi, cucu-cucu Nabi SAW dalam ungkapan beliau katakan bahwa kunna mu'allam maghaziyan Nabi SAW. Kami itu diajarkan oleh kakek kami, orang tua kami itu al-maghazi sallallahu alaihi wasallam, perang Nabi. Jadi mereka itu tegak di atas cinta kepada Nabi-nya. Mereka itu begitu tak ada takutnya lagi gitu. Karena berkenal bagaimana Rasulullah. Nah sekarang kita ini kan dihadapkan kepada dua hal, seolah-olah itu berbeda. Kenapa? Ketika kita tak kenal utuh kepada Nabi kita, maka kita anggap ketika lembut itulah Nabi kita, tatkala tegas itu bukan Nabi kita. Ini sekarang kan kita dibenturkan itu, ada dakwah secara santun lembut, ada dakwah secara tegas. Ketika nanti ada ulama umpamanya dakwahnya secara santun, secara lembut, kita anggap itu contoh Nabi. Tapi ketika nanti seorang ulama berdakwah dia umpamanya dengan mengambil tegas, kita anggap itu bukan contoh oleh Nabi. Nah di sini kita dibenturkan itu. Padahal lembut dan tegas itu merupakan dakwah Nabi. Tapi karena kita tidak mengenal Nabi itu secara utuh, kita hanya mendengarnya separuhnya saja, sekepingnya saja, lembutnya aja kita tahu Nabi itu lembut ya. Tapi ketika Nabi tegas, ada orang menyatakan dalam dakwah yang mengungkapkan yang zulim itu dikatakan sebagai sebuah kezaliman, kita anggap itu bukan cara Nabi. Kenapa ada sikap seperti itu? Sehingga sekarang kita kan dibenturkan ini kan. Ada ulama yang mengambil sikap dakwah secara lembut. Wah, itu Nabi. Tapi ketika ada ulama kita yang mengambil dakwah secara tegas, dikatakan, itu tak dicontoh oleh Nabi. Masa kalau kata-katanya kotor, marah, mengatakan ulun tinggi. Padahal ketika kita bicara bahwa sesungguhnya orang kan tak lihat secara utuh. Ketika lembut banyak kali dalilnya itu, Rasul mencontohkan seperti lihat Nabi ketika dihina, tak pernah dia melawan. Lihat ketika Nabi itu dipukul di tubuhnya, tak pernah dia melawan, tak pernah dia mendoakan yang tak baik. Itu dapat dikatakan bahwa orang yang mengungkapkan seperti itu beliau belum kenal kepada Nabi secara utuh. Sebab apa? Lihat bagaimana peristiwa ketika salah seorang daripada anak Abdullah, pamannya Nabi, menikah dengan dua anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab dan Ummu Kulsum. Ketika sudah masuk Islam, ini kan Abdullah tak mau anaknya bersama dengan putri-putri Nabi. Akhirnya suruh cerai. Nabi begitu berasa jangan sampai dibuat sedih lah gitu. Kalau fisik Nabi itu dipukul, beliau tak akan balas. Sampai berdarah pun tak akan beliau balas. Kepalanya dilumuri dengan kotoran onta pun beliau tak akan balas. Dan ketika beliau diusir di Taif, beliau tidak juga balas. Memang di situ praktiknya Nabi tak pernah mendoakan yang tak baik kepada Allah. Tapi dalam kasus ketika anak beliau diceraikan dan dihina oleh anak Abdullah, apa katakan? Aku doakan beliau, dia nanti akan dimakan oleh binatang buas. Terbukti salah satu anak Abdullah itu dimakan binatang buas, dimakan singa. Itu ketegasan. Nah, atau ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala di Mekah dikatakan bahwa Muhammad akan penggal kepala kamu, Nabi diam dia. Tapi ketika sudah berada di Madinah, tatkala diancam, dihormat, macam gitu. Muhammad, aku pancung kepala kamu nanti, aku belum pancung kepala kamu. Itu ketegasan. Pernahkah kita mendengar bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang tidak ada ketegasan itu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa nama yang baik Abul Hakam diganti dengan Abu Jahal?
Jahal itu bukan nama Abu Jahal, Abul Hakam. Bahkan ketika dalam perang Badar, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengar bahwasanya Abu Jahal itu tadi mati dibunuh oleh dua orang anak muda, apa kata Nabi? Hadza Fir'aun min hazil ummah. Ini adalah Fir'aun yang umat ini. Bayangkan nama yang cantik dari Abul Hakam diganti bergelar Abu Jahal. Oh, tak pantas nama dia itu Abul Hakam, karena kerjanya zalim terus. Jadi jika seandainya tak bolehlah kita mengungkapkan kezaliman itu zalim, maka tak mungkin lagi mencontohkan itu dalam kita. Maka di sini kita kan sekarang ini diobok oleh media, dipotong-potong, sehingga sekarang ini dengan maksiat itu begitu bangga. Ini kan. Nah, kemudian sampai pada akhirnya Nabi katakan itu Fir'aun. Pada Fir'aun itu Nabi aja tak hidup pada masa Fir'aun. Tapi ketika mendengarkan kabar bahwa Abu Jahal mati terbunuh ketika dalam perang Badar, Nabi katakan hadza min hazil, hadza Fir'aun min hazil ummah. Inilah Fir'aun umat ini. Udah mati. Itu ketegasan. Atau ketegasan berikutnya, ketika pengkhianatan bagi Nabi, nanti kita baca Al-Quran surah Al-Hasyr. Karena syirah itu mesti dipandu dengan Al-Quran. Karena rujukan pertama surah itu adalah Al-Quran. Jadi sanadnya jelas. Ketika terjadi pengkhianatan, Nabi menyetujui membunuh 700 dan memenggal 700 kepala orang Yahudi ke dalam neraka. Itu ketegasan Nabi. Nah, dalam hal tertentu kelembutannya dia, kemudian tegas ada. Makanya dakwah Nabi itu ada dakwahnya lembut, ada dakwahnya tegas. Jadi siapapun mengambil itu silakan. Nak mengambil dia jalan dakwah lembut, silakan. Nak mengambil dia jalan tegas, silakan. Yang tak boleh itu lembut tidak, tegas tidak, gelir orang dakwah nyinyir. Ya kan gitu kan? Lembut dia tidak, tegas juga tidak, gelir kalau berdakwah. Coba di mulutnya itu, lancip mulutnya, ini orang muda apa? Nah, itu yang tidak benar. Nah, inilah makanya pentingnya kita belajar sirah ini, supaya kita kenal Rasul itu secara utuh. Ini sosok Nabi, masya Allah, sangat luar biasa. Kira-kira kalau kita pernah membaca kitab Sirah Nabawiyah, setahu jamaah ada berapa jilid kitab Sirah Nabawiyah sudah kita apa itu? Sudah kita tamatkan membacanya. Atau ada tahu judul kitab Sirah Nabawiyah? Ya, kita sebutlah satu persatu lah contoh seperti ini yang ada sama kita. Yang paling populer hari ini kan Rahimul Maghfur, karya Syekh Syatur Rahman Al-Mubarak Al-Mubarakfuri, pemenang penulis sirah. Itu satu jilid. Terjemahnya satu jilid, aslinya pun juga satu jilid. Kemudian kitab induk sirah itu ada kitab induk sirah Ibnu Hisham. Itu ada 2 jilid. 2 jilid dia aslinya. Kemudian dia 2 jilid juga apa namanya itu? 2 jilid dia, 1 jilid dia aslinya, 2 jilid. 1 jilid dia aslinya. 2 jilid dia terjemahan. Kemudian kitab lagi, bahkan sekarang masih tetap ditulis ya, sirah Nabi itu luar biasa. Ratusan jilid kitab. Ratusan jilid gitu. Ada yang udah siap itu 200 jilid. Dan itu belum selesai. Targetnya itu udah sampai 500 jilid. Bayangkan menulis sosok satu orang itu sampai ratusan jilid. Kalau kita ini satu halaman selesai, Pak ya. Al-Asnari, oh nama ini lah ini. Satu halaman selesai. Tapi kalau untuk Nabi, tak cukup satu halaman, tak cukup 1 jilid, tak cukup 10 jilid, tak cukup 100 jilid, ratusan jilid. Nah makanya ini menjadi penting bagi kita untuk mengkaji itu. Nah ditambah lagi coba, kalau umpamanya yang nulis itu adalah muslimin, oh itu wajar karena kecintaan kepada Nabi. Tapi ketika ungkapan pernyataan itu kita hadirkan dari orang-orang yang bukan Islam,
Kita akan lihat bagaimana kekaguman mereka kepada Nabi kita. Nah, nanti kita akan ambil itu loh. Lantas kita bagaimana memposisikan Nabi itu? Nah, ada beberapa tokoh yang selalu kita ungkapkan. Contoh seperti yang sangat populer lah gitu ya. Itu beredar di WA dan lain sebagainya itu. Michael Hart gitu. Michael Hart. Beliau itu seorang peneliti. Ya, dia melakukan penelitian itu selama 22 tahun. Dalam 22 tahun dia melakukan penelitian untuk mengumpulkan 100 tokoh yang paling berpengaruh di bumi. Jadi penelitian itu bukan 2 tahun setengah, bukan 2 tahun 2 bulan, tapi 22 tahun. Artinya hampir separuh perjalanan kehidupan itu dia lakukan untuk meneliti ini. Sehingga keluar hasil penelitian beliau 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Siapa yang diletakkan ini pertama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mendapatkan tantangan dari teman-teman sejawat beliau. Dalam sebuah kajian ilmiah, beliau dituding bahwa kenapa engkau meletakkan Muhammad di urutan yang pertama? Maka dia berikan alasan-alasan ilmiah yang dapat menjadi hujah di hadapan daripada teman-teman sejawatnya. Nah, bayangkan seorang yang tak beriman begitu kagum kepada Nabi, bahkan beliau tak mampu menutupi kejujurannya itu, meletakkan Rasulullah Muhammad SAW di urutan pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di bumi. Lantas kita di mana kita letakkan Nabi kita? Gitu ya. Saya pernah lakukan suatu kecil-kecilan di satu kelas, 32 orang siswa-siswi. Saya tanyakan kepada mereka, nah, adakah yang kalian kagumi? Ada ya? Ada lebih dari satu? Lebih dari satu. Siapa tokoh-tokohnya itu? Oh, banyak ya. Ada artis, ada atlet gitu ya. Saya tanya berikutnya, pertanyaan kedua, Bu. Ada enggak Rasulullah di dalam hatimu yang kau kagumi? Dari 32 orang tua cuma 2. Begitulah kondisi generasi kita. Apakah mereka salah? Saya katakan tidak. Siapa yang salah? Kita sebagai ayahnya salah. Karena kita tak mengenalkan Nabi itu kepada mereka. Sementara kurikulum mengenal Nabi itu dari rumah, sekolah sampai kepada negeri ini menghadirkan menjadi sebuah kurikulum itu tidak ada. Sehingga wajar ketika ada seorang anak yang mengaku sebagai seorang muslim, lisannya itu menghina nabinya. Kenapa? Dia tak kenal kepada Nabi. Nah, ini kan menjadi ganjalan sebetulnya bagi kita tadi. Sebab begitulah generasi ketika tak mendapatkan sentuhan Nabi. Akhirnya apa terjadi? Mereka tidak akan kagum. Kalau mereka tak kagum, jangan harap mereka akan ikut kepada yang tak dia kagumi. Justru sebaliknya dia akan abai, dia tak akan ikut, bahkan menentang. Apakah ini? Maka kita tidak akan bisa payah menengok siapa sebetulnya dikagumi anak kita. Jangan-jangan kita pun sebagai ayahnya tak dikagumi anak. Coba cek nanti HP anak kita. Foto profilnya tengok gitu kan, wallpapernya ditengok. Ada tak foto ayahnya di situ atau foto mak? Ada. Atau ketika satu harian, siapa nggak yang dia hubungi satu hari itu? Ada nggak dihubungi satu kali aja sama ayahnya? Oh Ustaz, sama ayah tak punya HP. Ada kadang-kadang rasa sama ayah tak punya HP. Tapi yang punya HP coba. Berapa kali anak kita menghubungi kita dalam satu hari? Bin Omar mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum ya. Kalau ayahnya dengan HP, apa kabar Omar? Kalau Omar dengan HP, apa kabar ayahnya? Ada nggak seperti itu? Kenapa? Karena jadi boleh jadi mereka tak kagum sama kita. Tak ada dikagumi sama kita. Minta pulsa sama orang, minta pakai sama orang, beli HP sama orang. Tapi kita bukan dikagumi. Coba rasakan, hadirkan itu. Dan lihat bagaimana sejarah itu bekerja. Nah, maka di sini pentingnya kita bicara sejarah. Kita akan menghantarkan saja terlebih dahulu
dengan sepakatan kita bahwa kitab yang akan kita bahas nanti adalah kitab Hibul Maktum karya Syekhur Rahman Al-Mubarakfuri, dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita berikutnya nanti bisa kita menghatamkan satu kitab itu. Nah, sebab mengenal Nabi ini penting gitu ya. Kalau kita tak kenal kepada Nabi, maka tak akan lahir rasa cinta itu. Kalau tak lahir rasa cinta, tak akan hadir rasa kekaguman. Kalau kita tak kagum, taklah mungkin kita ikut kepada tak kita kagumi. Kau mau kemana kau? Aku mau memperingati maulid Nabi. Siapa Nabi itu? Ya, gitu kan. Atau dia tahu Nabinya, tapi dia tak kagum, tak ada rasa kekaguman. Karena tak ada rasa cinta, tak ada rasa kagum. Kalau tak ada kagum, kan udah itu daripada itu ngegame aja kita. Gitu ya. Mabar kata anak muda sekarang ini kan. Apa itu katanya? Nah ini berbahaya. Sebab di dalam Al-Quran, kalau kita baca dalam Al-Quran surah Al-Furqan itu, bahwa sesungguhnya ada resiko atau ada penyesalan yang akan kita rasakan kelak tatkala kita salah dalam mengagumi. Nah ini banyak anak remaja, anak muda atau kita. Karena kalau belajar tentang Syirah Nabawiyah ini, kita belajar tentang tarbiyatul awliya, pendidikan kepada anak-anak. Ini tarbiyatul awliya. Nah makanya di dalam satu hadis Nabi, meskipun tak termaktub di dalam kitab Jami' Asy-Syawahid, kumpulan hadis-hadis sahih, tapi ini hadis sangat populer di kalangan para ahli ilmu. Addibu auladakum ala salasil khisal. Ajarkan adab kepada anak-anak kalian kelak mereka itu tegak di atas 3 hal. Tegak. Ini dia. Adab itu yang pertama itu. Adab dulu baru ilmu. Orang kadang-kadang ilmunya sudah sampai guru besar, tapi adabnya itu lebih parah dibanding kaum ini. Gitu. Maka adab itu sebelum ilmu, bukan berarti kedudukan adab itu lebih tinggi dari ilmu, tidak. Sebab Allah katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah itu mengangkat derajat seseorang itu dengan iman dan ilmu. Nah, ketika ada orang menyatakan adab itu lebih tinggi dari ilmu, itu sebetulnya penempatan yang salah. Tapi yang benar itu adalah adab dulu, adab sebelum ilmu. Adab baru ilmu gitu. Adab dulu baru ilmu. Ada orang ilmunya tinggi setinggi langit tapi adabnya tak ada. Nah, ketika adabnya ada, itulah insyaallah seperti ini. Addibu auladakum ala salasil khisal. Ajarkan adab kepada anak-anak kalian agar mereka itu tegak di atas 3 hal ini. Apa yang 3 itu? Ala hubbi nabiyyikum. Mereka akan tegak di atas cinta kepada Nabi. Kalau ada cinta kepada Nabinya, itu akan melahirkan kekaguman. Kalau dia ada kagum kepada Nabinya, dia akan ikut kepada Nabi. Nah ini yang kita harapkan ke generasi. Nah kurikulum itu tak perlu kita tunggu lagi dari mana-mana. Kita harus menghadirkan di rumah kita. Berkisah wahai ayah kepada anak-anak. Sampaikan kisah-kisah itu. Nah yang kedua, ala uhubbi ala baitihi, ala uhubbi nabiyyikum wa uhubbi ahli baitihi. Yang kedua itu mereka akan tegak di atas cinta kepada ahlul bait Nabi. Siapa ahlul bait Nabi? Istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, ada 11 orang. Kemudian satu lagi ada Ummul Walad yang melahirkan anak Nabi. Wanita terakhir bersama dengan Nabi itu Maryam binti. Nah, dari Bunda Khadijah Al-Kubra binti Khalid radhiyallahu anha sampai kepada Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Itu ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin ada 11 ummahatul mukminin. Kan berganti-ganti masuk ke dalam biliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kajiannya sedap juga itu, Pak. Ini bukan menganjurkan untuk poligami. Ya sudah sama. Baik, dari ummahatul mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian masuk Saudah radhiyallahu anha. Masuk Aisyah radhiyallahu anha. Masuk Hafsah radhiyallahu anha. Nah sampai berikutnya masuk nanti ada namanya Zainab binti Jahsh yang nama aslinya Barrah. Kemudian nanti masuk Zainab binti Khuzaimah. Ada 2 nama istri Nabi itu Zainab. Nah sampai nanti masuk kepada Maimunah. Maimunah itu namanya juga Barrah. Barrah binti Al-Haris Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Jadi
Nabi itu sering sekali merubah nama. Bahkan nama yang baik pun dirubah oleh Nabi. Zainab binti Jahsh itu nama aslinya Barrah. Kemudian Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha itu juga namanya Barrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama. Ini yang saya dapatkan ketika kita mengkaji sirah nabawiyah. Kita akan dapat periwayatan yang bisa jadikan dalil kenapa orang-orang tua sering sekali merubah nama anaknya. Berarti tradisi merubah anak itu sudah dibiasakan oleh Nabi, merubah nama. Bahkan Nabi ikut serta di dalam merubah nama Al-Hasan Al-Husain. Tahu berapa siapa nama Al-Hasan Al-Husain sebelumnya? Itu ada di sirah. Di sirah nabawiyah. Nah, Barrah yang pertama dirubah Nabi dengan nama Zainab binti Jahsh. Barrah yang kedua itulah Maimunah binti Al-Haris. Kenapa dirubah oleh Nabi? Padahal namanya baik. Barrah itu asal kata al-bir, bir itu artinya kebaikan. Bukan bir yang minum ya. Kalau bir yang minum itu tak baik itu. Bir itu kebaikan. Nah, kenapa disebut nama? Nabi tak mau ketika nanti ditanyakan, ya Rasulullah, dari mana engkau? Aku baru keluar dari Barrah. Aku baru keluar dari kebaikan. Kata sedap kalimat itu. Aku baru keluar dari kebaikan. Kalau dia keluar dari kebaikan berarti dia berada di keburukan. Jadi masalah nama itu penting nih, tema nama dalam Al-Quran. Tema nama di dalam Islam itu penting. Jadi tidak ada istilah teori modern hari ini apalah arti sebuah nama. Nama itu penting dalam Islam. Nama itu ada harapan, ada kekuatan. Dan itulah nanti akan melahirkan sikap sesuai dengan apa yang kita sebutkan nama kita. Nah, kenapa orang-orang jahiliyah itu bisa-bisanya menyembah patung, menyembah batu yang tak memiliki manfaat ya, tak bisa memberikan mudarat, tak bisa memberikan manfaat. Karena salah memberikan nama. Masa patung yang tak bisa memberikan manfaat diberikan nama Uzza? Uzza itu kan artinya maha kuat. Hati-hati memberikan nama, memberikan status, bahaya kita. Atau mana ternyata maha pemberi. Jadi sesuatu yang tak bisa memiliki apa-apa, tak bisa memberikan apa-apa, kemudian kita statusi dia dengan sesuatu yang besar, maka itu nanti kembalikan sikap. Orang jahiliyah itu menyembah kepada patung itu karena salah memberikan nama. Jadi kalaupun ada nama anak-anak kita, berikanlah nama yang baik. Nah, karena perubahan nama itu juga perhatikan. Nabi bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kau beri nama apa anakku itu? Itu kan kalau tradisi Arab, cucu atau keponakan tak pernah dibilang cucuku, ponakan, tidak, tetap anak gitu.